Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di antara kalian hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Tahukah kalian bahwa makhluk hidup ada dua? Siapa yang tahu apa saja yang dua itu? Ayo, Siti, apa saja? Bagus. Tumbuhan dan hewan. Silakan kalian duduk menurut kelompok masing-masing. Nah, ya, dengarkan penjelasan guru agar nanti kalian dalam mengerjakan soal dapat mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan definisi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan jagung. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Baiklah, tadi sudah kalian sebutkan bahwa makhluk hidup adalah ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Tetapi untuk tumbuhan ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baiklah, siapa di antara kalian yang tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Coba kelompok 1. Budi, Pinten. Di antara manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Tumbuhan adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, siapa yang akan menjawab? Tuti, pinter. Bahwa tumbuhan sebagai sumber vitamin bagi kesehatan. Dan yang ketiga, manfaat dari tumbuhan adalah sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Pada pembelajaran tujuan yang kedua, siapa yang tahu di antara kalian definisi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung? Coba, siapa yang tahu kelompoknya? Ayo, kelompok 3 bisa menjawab? Coba sebutkan. Benar. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan perkawinan.
yang dilakukan dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, siapa yang tahu di antara kalian bagian dari tumbuhan jagung? Ya, mari kita menyebutkan. Bu Guru membawakan. Nah, perhatikan. Amati. Nah, tumbuhan jagung. Ada apa saja bagian-bagiannya? Ya, kita sebutkan dari bagian bawah dulu. Coba kelompok 1. Bagian yang dipegang Bu Guru ini namanya apa? Ya, benar. Bagian yang paling bawah disebut dengan akar serabut. Kemudian, selain akar serabut, pada bagian jagung juga memiliki batang yang berbentuk tegak dan beruas-ruas. Kemudian di sini ada daun jagung. Nah, daun jagung ini adalah daun bertulang sejajar. Kemudian selain itu, nah, jagung memiliki bunga. Ya, jagungnya memiliki bunga yang berada di atas. Nih, tumbuhan jagung memiliki bunga yang berada di atas dan berada di bawah. Jagung bunga ini memiliki helai-helai rambut halus yang terdapat pada benang sari, yang terdapat pada tepung sari, bukan benang sari, yang terdapat pada tepung sari. Tepung sari ini nanti, nah, bisa jatuh. Nah, ini nanti ini diletakkan dulu. Tadi bunga jagung ini memiliki helai-helai rambut halus. Nah, ini kita perhatikan bersama. Helai-helai rambut halus ini contohnya ini rambut halusnya ya. Yang ini sulitan ya. Yang ini kemudian nanti akan jatuh di bunga jagung yang berada di bawah. Nah, bunga jagung yang berada di bawah ini disebut dengan kepala putih. Bagaimana? Dari atas kok bisa jatuh ke bawah? Dibantu oleh penyerbukan yang dapat membantu, bisa angin dan bisa air. Nah, ini ya bagian-bagian dari tumbuhan jagung. Kemudian ciri-cirinya dari makhluk hidup tadi, siapa yang tahu? 1, ciri-ciri makhluk hidupnya yaitu memerlukan makan, memerlukan minum, dan berkembang biak. Dilanjutkan, tadi tujuan pembelajaran yang kelima adalah peserta didik dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Nah, kalian perhatikan dulu, amati pada tumbuhan jagung ini ada apa? Bagian-bagiannya tadi sudah disebutkan. Baiklah, proses penyerbukan pada tumbuhan jagung ini, proses perkembangbiakannya tadi didahului dengan proses penyerbukan. Adakah di antara kalian apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan itu?
Coba kelompok 4. Bagus. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, mana sih serbuk sarinya? Ini tadi sudah disebutkan ya, bahwa tumbuhan jagung yang bagian atas memiliki helai-helai rambut halus. Yang ini kemudian jatuh ke kepala putik. Jatuhnya di sini dibantu oleh air atau angin atau tumbuhan serangga. Kemudian pada serbuk sari di sini tumbuh bulu serbuk sari yang nanti akan menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari setelah masuk ke bakal biji melalui bulu serbuk sari, dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Siapa yang tahu apa maksudnya pembuahan itu? Kelompok 2, ayo. Ayo kelompok 2 perhatikan. Ya. Tadi pembuahan adalah peleburan serbuk sari ya, peleburan serbuk sari. Serbuk sari itu disebut juga dengan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian melebur dengan sel kelamin betina atau sel telur, maka terjadi pembuahan. Hasil pembuahan ini disebut dengan sigot. Kemudian sigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Kemudian berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bagaimana? Nah, setelah kalian mendengarkan tadi, adakah pertanyaan? Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah. Kemudian tadi tumbuh-tumbuhan baru. Nanti jagung yang sudah tua, yang sudah dibuahi akan kita lihat. Nah, akan kita lihat hasilnya yang sudah dibuahi akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini bijinya nanti kalau sudah tua kira-kira 3-setengah bulan sudah bisa dipanen. Maka biji ini adalah calon tumbuhan baru yang akan ditanam. Begitulah penjelasan dari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mudah-mudahan kalian paham dan nanti bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.